Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 15 Maret 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pimpinanmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika saya baru belajar setir mobil, saya tuh nggak bisa parkir mundur karena yang ngajarin saya setir Romo Aldo. Jadi ketika saya waktu itu lagi sendiri, baru bisa nyetir, belum piawai sekali, saya pergi ke suatu tempat dan saya parkir mobil dengan kepala mobil yang maju ke depan. Lalu satpam datang menghampiri saya supaya saya segera mengubah haluan. Biarlah mobil itu parkirnya mundur. Aduh, rasanya keringet dingin. Belum terlalu lancar naik mobil manual disuruh mundur lagi. Rasanya dak-dikduk banget. Lalu satpam ngasih aba-aba dengan semangat. Jauh-jauh Pak, jauh-jauh terus, pre. Wah, saya mulai frustasi, lalu saya buka jendela, saya bilang sama bapak itu, Pak, Bapak tolonglah parkirkan mobil saya nggak bisa, saya baru belajar. Lalu satpam itu mengatakan kepada saya, ya Pak, saya juga nggak bisa nyetir, hanya bisa aba-aba parkir saja. Dasar taunya omong tok. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus mengkritik cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menduduki kursi Musa, artinya menjadi pemimpin bagi orang-orang Yahudi. Namun kelakuan mereka bukan sebagai pemimpin yang bijak, melainkan pemimpin abal-abal yang berlaku munafik. Mereka mengajarkan namun tidak melakukannya. Seperti satpam tukang parkir yang saya ceritakan tadi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan olah kesalehan,
berpuasa, berderma, berdoa, sesuatu yang baik namun mereka buat hanya untuk pamer, untuk dilihat orang dengan intensi terselubung yang tidak baik. Mereka hanya mau mendapatkan kehormatan dan dipuja dan dipuji. Maka mereka senang sekali disebut sebagai rabi. Inilah kemunafikan mereka. Maka Yesus mengajarkan, sebab itu turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Tapi jangan turuti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, makna menjadi pemimpin bagi Yesus adalah menjadi seorang pelayan. Inilah kepemimpinan Kristiani. Seorang pemimpin yang mau melayani. Yesus bersabda, siapapun yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus memberikan teladan itu. Ia yang adalah Tuhan telah merendahkan diri dan menjadi manusia. Ia ditinggikan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Inilah sang pemimpin sejati yang bukan hanya bicara, namun senantiasa melakukan dalam perbuatan nyata. Selamat bermenung dan semoga kita boleh mengikuti teladan Yesus Tuhan kita. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.